pertama adalah klik registrasi, nanti akan diarahkan ke POM ya, untuk POM pendaftaran, di mana POM pendaftaran ini berisi untuk mengisi data-data ya. Di sini ada kolom-kolomnya ya. Kemudian di sini untuk jenis izinnya kita perhatikan, di sini ada yang PBPHH, ada TPTKB, ada petani hutan rakyat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial terkait dengan pendaftaran registrasi PBPHH, di mana perbedaannya antara PBPHH dengan petani hutan rakyat adalah kalau petani hutan rakyat di sini ya, data-data yang diisi tidak ada data ganisnya. Kemudian kalau untuk yang PBPHH atau TPTKB adalah perbedaannya di sini ya. Ada harus mengisi data-data ganis di sini, kemudian data-data perizinan ya. Silakan di sini kita coba untuk registrasi yang PBPHH ya. Di sini ada nama perusahaan sesuai dengan perizinan, kemudian alamat ya, alamat kantornya di sini dicantumkan sesuai dengan perizinan, kemudian provinsi, kota, kecamatan, desa, alamat email juga ini harus aktif ya. Karena apa? Username dan password akan dikirim ke alamat email yang aktif. Kemudian nomor telepon juga harus aktif untuk memudahkan berkomunikasi, berkoordinasi. Kemudian nomor SK izin disesuaikan dengan nomor SK-nya. Kemudian upload untuk filenya dalam bentuk PDF. Kemudian di sini untuk data ganis, namaganisnya diinput sesuai dengan data-datanya. Kemudian untuk NIK sesuai dengan NIK daripada KTPganisnya. Kemudian nomor register sesuai dengan nomor register yang ada di kartuganisnya. Kemudian tanggal SK ya, mulai berlakunya dilihat dari SK penugasannya ya. Kemudian bisa diupload untuk file penugasannya. Setelah data-data ini terisi semua, baru di submit ya. Begitu juga kalau untuk registrasi TPTKB ya, sama di sini tinggal pilih di sini TPTKB, kemudian data-datanya diisi semua, kemudian alamat email juga harus aktif, nomor telepon juga aktif, SK, perizinan, kemudian nama ganis ya. Ini untuk proses registrasinya hampir sama ya antara PBPHH dan TPTKB. Kemudian setelah data-data lengkap baru diklik submit di alamat email terdaftar, kemudian dimasukkan username dan passwordnya. Ini kita ambil contoh di sini ya. Kita login. Setelah login nanti akan tampil beberapa menu, yaitu ada menu dashboard, ada master PBPHH. Di sini ada menampilkan lokasi, ada ganis, kemudian di sini ada transaksi penerimaan, transaksi pengiriman, kemudian ada laporan penerimaan dan laporan pengiriman. Hal pertama yang harus dilakukan setelah mendapatkan username dan password adalah lihat master di sini ya, master PBPHH atau master TPTKB kalau yang mendaftarkan TPTKB. Di sini ada lokasi industri yang harus didaftarkan ya. Kemudian di sini diklik lokasi, kemudian ditambah sini, kemudian untuk lokasinya di upload ya. Kemudian di sini nama TPK-nya disesuaikan dengan nama perusahaannya. Kemudian upload PDF terkait dengan bukti perizinannya, kabupaten, kecamatan, kemudian luasannya disesuaikan dengan di perizinan, kemudian alamatnya disesuaikan dengan di perizinan, kemudian latitude dan longitude ini bisa otomatis jika mendaftarkan di lokasi, kalau misalkan tidak bisa diketik manual. Kemudian setelah data-datanya terisi disimpan. Setelah tersimpan nanti akan diarahkan ke depan ya. Nah, nanti di sini akan tampil untuk di statusnya ini, di sini menunggu. Berhubung ini sudah di-approve, jadi tampilan statusnya sudah di-approve ya.
Kalau misalkan belum, di sini ada menunggu di approve atau diverifikasi oleh petugas. Setelah mendaftarkan lokasi, kemudian dicek lagi terkait dengan ganis ya. Kalau ganisnya saat mendaftarkan ini udah masuk, ya sudah masuk ya. Kalau misalkan ada ganis lagi tambahan, tinggal klik tambah. Kemudian di sini dimasukin nama ganisnya, nicknya, register, nomor SK penugasan ya. Jangan lupa terkait dengan masalah berlakunya ya. Kemudian file SK-nya diupload dan disimpan. Menunggu statusnya di sini, menunggu di approve. Kalau ini udah di approve untuk contohnya ya. Jadi untuk proses pendaftaran lokasi dan lokasi industri dan ganis industri udah selesai dan sudah bisa untuk menerima dokumen kayu ya. Di sini bisa mengirim dan mengirim kayu bulat. Untuk penerimaan di sini ada KB untuk dari luar Jawa Timur. Kalau dari luar Jawa Timur yaitu di sini diklik tambah, inputkan untuk SAK-R-nya, kemudian diupload untuk SAK-R-nya, kemudian nama pengirimnya sesuai dengan data-data yang ada di dokumen SAK-R-nya, termasuk dengan kota, kabupaten, desa, sampai latitude dan longitude-nya, kemudian disimpan. Untuk dokumen yang berasal dari Jawa Timur, diklik Jawa Timur, kemudian ditambah. Nanti setelah ditambah dimasukkan untuk dokumennya ya, dokumennya kemudian dicek di sini ya. Ini misalkan dokumen SAK-R-nya ini kemudian dicek di sini. Nah, bukan ke tujuan Anda karena tujuannya bukan ke sini ya. Kita coba masukkan untuk dokumen yang benar-benar masuk ke PBPH ini ya. Kita cek dokumennya. Nah, dokumennya ada ternyata ya. Setelah dicek oke datanya, kemudian disimpan ya. Nah, setelah tersimpan baru bisa upload untuk dokumen berkas-berkasnya ya. Kemudian ambil, dicari, kemudian disimpan. Nah, hal ini untuk memudahkan dalam pengecekan atau pengarsipan ya. Jadi itu untuk proses penerimaan KB dari Jatim. Untuk yang dari luar Jatim sama prosesnya, cuma berbeda. Kalau di luar Jatim ini diketik secara manual ya. Misalkan contohnya, setelah lengkap datanya terisi kemudian disimpan ya, nanti akan diarahkan untuk mengupload filenya ya. Di sini jenisnya apa, misalkan anggap misalkan sonokuling, ada jumlahnya ada 3, misalkan ada dedikasinya misalkan 2,50, kemudian disimpan. Setelah tersimpan baru diverifikasi ya. Ini untuk proses penerimaan SAK-R yang dari luar Pulau Jawa Timur ya. Ini prosesnya sudah selesai seperti ini ya. Kemudian di sini ada laporan. Laporan di sini memuat ada laporan penerimaan. Di sini akan menampilkan data penerimaan. Kemudian di sini ada laporan pengiriman, akan menampilkan data-data dokumen SAK-R lanjutannya yang lanjutan ya. Kemudian selanjutnya untuk transaksi pengiriman, kita coba untuk transaksi pengiriman ya, kita tambah di sini untuk pengirimannya. Misalkan ini untuk alamat muatnya, simpan. Nanti akan diarahkan untuk mengupload detail kayunya. Di sini misalkan ngirim, kita ambil yang dokumen ini ya, yang dari luar Jatim. Kemudian dipilih sonokuling, di sini akan tampil, kita kirim, anggap 1, volumenya misalkan 1,20, kemudian disimpan ya. Setelah disimpan baru diverifikasi. Verifikasi nanti akan diarahkan untuk detail angkutannya. Nah, ini akan dikirim ke mana, misalkan anggap ke TPTKB. Di sini akan mengirim ke alamatnya misalkan ke tes TPTKB ini ya.
Kemudian data-data ini sudah terisi otomatis untuk masa berlaku, kita isi sesuai dengan tujuannya. Misalkan ini untuk truknya diisi identitasnya, misalkan W456 KK. Kemudian dibuat di mana? Di Surabaya. Surabaya. Kemudian untuk penerbit SAKR-nya sudah otomatis terisi. Kemudian setelah data-datanya oke, baru disimpan. Setelah tersimpan nanti akan tampil menu-menu yang pertama adalah di print, ya. Kemudian ada copy SAKR, ada geolokasi. Kita print saja ya di sini. Kita akan tampil seperti ini. Bisa langsung di print atau disimpan ya. Kita proses disimpan di sini untuk SAKR-nya, kemudian untuk yang geolokasinya kita klik lagi, nanti untuk geolokasinya kita print geolokasi, kemudian disimpan untuk PDF, nanti akan tampil di sini ya, misalkan kasih nama geolokasi 1, kita simpan. Nah, jadi untuk proses penerbitan sudah selesai ya. Kita lihat untuk Nah, ini untuk tampilan untuk SAKR-nya, SAKR lanjutan, kemudian ini untuk yang geolokasi. Jadi demikian untuk tutorial terkait dengan akun Sipuh R, PBPHH, dan TPTKB.